Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Silvi Anissa Fitri, mahasiswa jurusan akuntansi Universitas Mercu Buana. Untuk memenuhi tugas besar 2 mata kuliah perekonomian Indonesia, maka di sini saya akan membahas mengenai masalah perekonomian di Indonesia. Nah, kali ini saya akan membahas 2 masalah perekonomian di Indonesia. Masalah yang pertama yaitu masalah apa saja yang timbul akibat dari otonomi daerah dan kebijakan apa yang dilakukan dari pemerintah pusat guna mengatasi masalah tersebut. Masalah yang kedua mengenai identifikasi tantangan dan hambatan di masa yang akan datang dan apa solusi dari kita sebagai sumber daya manusia yang berada dalam persaingan global saat ini. Oke, kita langsung saja ke videonya. Oke, langsung saja kita pada permasalahan yang pertama, yaitu mengenai masalah yang timbul akibat dari otonomi daerah dan kebijakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah pusat guna mengatasi masalah tersebut. Ada beberapa masalah yang muncul akibat otonomi daerah. Masalah yang pertama mengenai adanya eksploitasi pendapatan daerah. Salah satu konsekuensi adanya otonomi daerah adalah kewenangan daerah yang lebih besar dalam pengelolaan keuangannya, mulai dari pusat pengumpulan pendapatan sampai pada alokasi pemanfaatan pendapatan daerah tersebut. Apabila dikaji secara matang, intensifikasi perolehan pendapatan yang cenderung eksploitatif, semacam itu justru banyak mendatangkan persoalan baru dalam jangka panjang daripada manfaat ekonomis jangka pendek bagi daerah. Permasalahan yang kedua mengenai pemahaman terhadap konsep desentralisasi dan otonomi daerah yang belum mantap. Perlu kita ketahui bahwa desentralisasi itu adalah sebuah mekanisme penyelenggaraan pemerintah yang belum menyangkut pola hubungan antara pemerintah nasional dan pemerintahan lokal. Desentralisasi ini diperlukan dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah. Oleh karena itu, apabila pemahaman akan konsep desentralisasi dan otonomi daerah belum mantap, maka dinamika demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah yang mulai dari daerah tidak akan terwujud. Masalah yang selanjutnya mengenai penyediaan aturan pelaksanaan otonomi daerah yang belum memadai. Terdapat dua penyebab utama mengapa hal ini bisa terjadi, yaitu yang pertama, pemerintah pusat rupanya tak kunjung serius memberikan hak otonomi kepada pemerintahan di daerah. Untuk penyebab yang kedua, yaitu desentralisasi telah menggelembungkan semangat yang tak terkendali di kalangan sebagian elit di daerah, sehingga hal ini memunculkan sentimen kedaerahan yang amat kuat. Permasalahan yang selanjutnya mengenai kondisi sumber daya manusia, aparatur pemerintah yang belum menunjang sepenuhnya pelaksanaan otonomi daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah hanya dapat berjalan sebaik-baiknya apabila aparatur pemerintah pelaksanaannya baik dalam artian mentalitas, integritas, maupun kapasitasnya. Oleh sebab itu, kualitas, mentalitas, dan kapasitas aparatur pemerintah yang kurang memadai dalam sendirinya akan melahirkan implementasi yang kurang menguntungkan bagi penyelenggaraan otonomi daerah. Masalah yang selanjutnya mengenai adanya potensi munculnya konflik antar daerah. Dalam pelaksanaan otonomi daerah muncul gejala etnosentrisme atau fenomena primordial. Kedaerahan yang semakin kuat, identifikasi etnosentrisme ini terlihat dalam beberapa kebijakan di daerah yang menyangkut pemekaran daerah, pemilihan kepala daerah, rekrutmen birokrasi lokal, dan pembuatan kebijakan lainnya. Permasalahan selanjutnya yaitu mengenai korupsi di daerah. Fenomena yang sejak lama terjadi atau menjadi kekhawatiran banyak kalangan berkaitan dengan implementasi otonomi daerah adalah bergesernya praktik korupsi dari pusat ke daerah. Sumber praktik korupsi lain yang masih berlanjut terjadi pada proses perdagangan barang dan jasa. Daerah seringkali terjadi harga sebuah item barang yang dianggarkan jauh lebih besar dari harga pasar. Pemberian fasilitas yang berlebihan kepada pejabat daerah juga merupakan bukti ketidakrelevan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah. Adapun penyelesaian, perlu adanya kebijakan dari pemerintah pusat guna mengatasi masalah tersebut.
Solusi yang pertama, pemerintah pusat perlu membuat master plan pembangunan nasional untuk membuat sinergi pembangunan di daerah agar menjadi landasan pembangunan di daerah dan membuat pemerataan pembangunan antar daerah. Solusi yang kedua, pemerintah pusat perlu memperkuat peranan daerah untuk meningkatkan rasa nasionalisme dengan mengadakan kegiatan menanamkan jiwa nasionalisme, seperti kewajiban mengibarkan bendera merah putih dan lain sebagainya. Solusi yang ketiga, pemerintah pusat perlu melakukan pembatasan anggaran kampanye karena menurut penelitian, korupsi yang dilakukan kepala daerah akibat pemilihan umum berbiaya tinggi, membuat kepala daerah melakukan korupsi. Solusi yang keempat, pemerintah pusat perlu melakukan pengawasan peraturan daerah agar sinergi dan tidak menyimpang dalam peraturan di atasnya yang lebih tinggi. Solusi yang kelima, pemerintah pusat perlu melarang anggota keluarga kepala daerah untuk maju dalam pemilihan daerah guna mencegah pembentukan dinasti politik. Solusi yang keenam, pemerintah pusat perlu meningkatkan kontrol terhadap pembangunan di daerah dengan melakukan pemilihan Mendagri yang berkapabilitas untuk mengawasi pembangunan daerah. Solusi yang ketujuh, pemerintah pusat perlu melaksanakan good governance dengan memangkas birokrasi, mengadakan pelayanan satu pintu untuk masyarakat, dan melakukan efisiensi anggaran. Selanjutnya kita masuk ke masalah yang kedua, yaitu masalah tantangan dan hambatan di masa yang akan datang, dan apa solusi dari kita sebagai sumber daya manusia yang berada di dalam persaingan global saat ini. Tantangan yang akan kita hadapi dalam era globalisasi saat ini, yang pertama, sumber daya manusia di era globalisasi dituntut untuk dapat mengatur diri sendiri, merupakan kompetensi dasar yang wajib dimiliki oleh sumber daya manusia di era globalisasi saat ini. Yang kedua, sumber daya manusia di era global saat ini menghadapi tantangan di mana adanya motivasi yang tinggi tanpa didasari keinginan untuk maju dan berkembang. Maka hal ini dapat mengakibatkan inisiatif sumber daya manusia menjadi tumpul. Yang ketiga, sumber daya manusia di era globalisasi dituntut untuk memiliki keterampilan komunikasi dan hubungan antar manusia, kemampuan untuk dapat berkomunikasi, dan membina hubungan kerja dengan individu yang lain. Merupakan kompetensi yang harus dikembangkan. Yang keempat, sumber daya manusia di era globalisasi dituntut untuk memiliki kemampuan dalam mengembangkan budaya bangsa. Walaupun globalisasi menyebabkan batasan-batasan negara semakin kabur, tetapi sumber daya manusia Indonesia tidak boleh kehilangan identitas dan jati dirinya. Karenanya, nilai-nilai kepribadian bangsa dan sumber daya nasional perlu untuk dipelihara. Yang kelima, sumber daya manusia di era globalisasi dituntut untuk memiliki kemampuan teknikal dan profesional. Hal ini memerlukan proses belajar agar sumber daya manusia kita selain memiliki wawasan berpikir yang luas, tetapi juga memiliki spesialisasi, sehingga tidak mudah ditiru oleh sumber daya manusia dari negara lain. Yang keenam, sumber daya manusia di era globalisasi dituntut untuk memiliki keterampilan melayani dan memuaskan konsumen. Sebab, pada era globalisasi, keterampilan untuk melayani dan memuaskan konsumen menentukan tingkat keberhasilan suatu kegiatan bisnis. Yang ketujuh, sumber daya manusia di era globalisasi saat ini dituntut untuk memiliki keterampilan manajerial yang mantap dan handal, serta mampu menjadi manajer yang dapat mengomunikasikan visi, membina kelompok kerja, serta memiliki kemampuan untuk memimpin dan mengembangkan bawahannya. Adapun hambatan. Hambatan yang dihadapi oleh sumber daya manusia di era global saat ini. Yang pertama, belum siapnya sumber daya manusia untuk menerima perubahan yang terjadi. Hal ini sering dijumpai baik dalam satu organisasi maupun dalam perusahaan, yang pada akhirnya mengambil tindakan pemecatan terhadap karyawan yang tidak dapat menguasai tuntutan yang diberikan. Yang kedua,
sumber daya manusia memiliki prasangka buruk terhadap perubahan. Banyak di antaranya yang menganggap bahwa teknologi sulit dipelajari sehingga menimbulkan rasa enggan untuk mempelajari teknologi dan memilih untuk mempekerjakan orang lain. Yang ketiga, tidak tersedianya alat dan anggaran yang cukup untuk memenuhi kebutuhan akan praktik, sehingga sumber daya manusia tersebut sulit untuk melakukan pengembangan diri. Kemudian adapun solusinya. Yang pertama, meningkatkan kemampuan berpikir. Meningkatkan kemampuan berpikir atau lebih tepatnya kritis dalam berpikir juga harus dilakukan demi menghadapi era globalisasi. Kita harus bisa mengelola apapun yang ada dalam pikiran. Kemudian meningkatkan kompetensi diri dalam menghadapi persaingan. Peningkatan kompetensi diri menjadi bagian yang tidak bisa dilepaskan. Kita selalu ingin belajar dan mengetahui tentang segala sesuatu. Bahkan selalu ingin berbeda dari yang lain dalam konteks positif. Sebab hanya orang-orang yang selalu bergerak dan berubah mengikuti perkembangan zaman yang siap menghadapi hidup. Kemudian meningkatkan keterampilan hidup atau life skill. Cara menghadapi globalisasi dapat dilakukan dengan meningkatkan keterampilan hidup sebagai modal gaya sains sekaligus gaya tahan dalam menghadapi persaingan dalam era globalisasi. Tanpa memiliki life skill, maka kita akan sangat mudah terbawa arus negatif dari globalisasi. Kemudian meningkatkan kepercayaan diri. Memiliki kepercayaan diri dan keberanian juga menjadi salah satu cara menghadapi globalisasi. Dengan memiliki sikap tersebut, maka kita akan memiliki kekuatan dan kebutuhan agar tidak mudah terombang-ambing oleh arus perubahan dari globalisasi serta efek negatifnya. Kemudian terus belajar dan belajar. Menjadi pribadi pembelajar dibutuhkan dalam era globalisasi karena hal ini menjadi salah satu cara menghadapi globalisasi. Dengan memiliki kebiasaan terus belajar, maka kita akan memiliki wawasan dan pengetahuan ilmu yang sangat luas. Dengan memiliki bekal ilmu dan wawasan tersebut, maka kita akan sanggup bersaing di era globalisasi dan tampil menjadi pribadi yang unggul dan berkualitas. Kemudian mengikuti perkembangan iptek. Salah satu cara menghadapi globalisasi dapat dilakukan dengan selalu mengikuti perkembangan iptek. Hal ini perlu dilakukan agar masyarakat Indonesia mampu menyaring informasi yang baik dan bermanfaat serta tidak mudah dibodohi dengan berbagai informasi dari luar. Kemudian belajar bahasa asing atau bahasa internasional. Langkah awal jika kita ingin mulai mengembangkan diri di era globalisasi adalah dengan belajar bahasa asing atau bahasa internasional. Misalnya, kita belajar bahasa Inggris, bahasa Jerman, atau bahasa Mandarin, dan juga bahasa lainnya. Kemudian, open-minded pada hal positif. Kita harus belajar untuk memiliki pikiran yang terbuka, terutama hal-hal yang memiliki hal positif. Jangan menganggap jika apa yang kita pikirkan itu selalu benar. Asah terus skill yang dikuasai. Kita harus mengasah terus skill, sebab dengan skill inilah kita dapat mendapatkan nilai tambah. Jangan menganggap skill hanyalah sebuah keterampilan yang biasa saja, sebab bisa jadi skill tersebutlah yang bisa membawa kita menuju pada kesuksesan di era globalisasi. Sekian penjelasan dari saya, semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.